Shalom, saudara sekalian, ketemu lagi. Saya yakin kita semua ada damai, sukacita dari Tuhan menyertai kita semua, amin. Baik, untuk hari ini kita akan bersama-sama lihat dua bagian firman ya. Yang satu adalah kita lihat dari Mazmur 90, kita akan perhatikan ayat yang ke-12 ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, teman-teman, saudara sekalian, kita lihat ada sebuah doa dari Musa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan mengajar dia untuk menghitung hari. Nah, saudara, kita sudah masuk hari kedua ya dari tahun 2021. Tapi yang perlu kita hitung mungkin bukan yang ke depan ya. Tapi kita hitung yang sudah kita lewati. Baru bisa kita hitung, kalau yang di depan kita nggak tahu bisa punya waktu berapa hari. Nah, apa maksudnya? Nah, maksud di sini adalah Musa ingin menjadi seorang yang bijaksana, punya hati bijaksana. Nah, saudara, ya kita sudah masuk di tahun 2021, hari yang kedua, yang mana masih saja kita tidak ada sebuah kepastian, ya, bahkan masih banyak isu-isu yang santer yang memberitahukan kepada kita bahwa penanganan COVID-19 ini masih menemui banyak kesulitan. Nah, untuk lebih kuat, lebih sungguh, kita mau baca apa usulan Paulus kepada kita ketika memasuki hari yang baru. Kita akan baca dari Efesus pasal 5. Kita baca dari 15 sampai 21 ya. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saya tidak akan bahas semua, tapi kita coba akan perhatikan di tahun yang baru ini, kita sudah hitung hari-hari kita, bahwa tahun 2020, ya walaupun tidak sepenuh tahun, tapi minimal mulai bulan Maret kita betul-betul berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi pertolongan Tuhanlah yang membuat kita kuat sampai hari ini. Dan saya yakin di antara kita mungkin ada yang begitu berat melewatinya, namun kita tahu Tuhan bersama kita. Nah, biarlah hari ini kita juga boleh menjadi arif atau bijaksana. Nah, apa maksudnya menjadi arif dan bijaksana? Yaitu kalau di sini jangan bodoh tapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau orang yang bijaksana, orang yang arif, yang hidupnya di tengah waktu yang jahat atau hari-hari yang jahat ini, nah saudara, tahun 2020 boleh dikatakan kita melihat tiap hari itu kita hidup dalam suatu ancaman kejahatan yang tak kasat mata, ya. Dan sampai hari ini kita belum lepas. Nah, kita memasuki tahun 2021, yaitu kita sadar bahwa hari-hari ini jahat ya. Nah, jadilah arif
mengerti kehendak Tuhan. Jadi mengerti kehendak Tuhan itu menjadi kunci ya. Kunci untuk bisa kuat. Nah, kehendak Tuhan pasti kita tahu Tuhan mempunyai kehendak atau punya rencana bagi setiap manusia di bumi ini adalah selamat. Amin. Selamat dalam Kristus. Nah, ketika kita mengerti kehendak Tuhan bahwa Tuhan tidak punya maksud jahat, Tuhan tidak punya rencana yang jahat, bahkan rencana Tuhan adalah masa depan yang baik buat kita. Amin, saudara. Bahwa di tengah COVID ini pun, di tengah COVID yang sudah berjalan 10 bulan, hampir 10 bulan ini, kita akui bahwa hanya karena kebaikan Tuhanlah kita ada dan kita masih tetap kuat. Maka itu kita mampu ya di tahun yang baru ini kita mau ya mengucap syukur di dalam mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa setiap orang yang punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masalah kita sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan masalah kita yang terbesar di kayu salib. Hari ini kita boleh hidup sebagai orang yang menang, merdeka karena pertolongan Kristus. Kita tidak perlu ya khawatir dan takut ya. Bahkan dialah jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap kita. Kita boleh melangkah dengan sukacita, melangkah dengan damai sejahtera. Nah, saya berharap saudara, kita di tahun yang baru ini kita boleh berjalan bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan hikmat kita, tetap kita mengandalkan Tuhan dan kita berjalan dalam damai sejahtera. Sebab Yesus bilang, aku memberikan damai sejahtera bagimu. Damai yang kuberikan bagimu itu tidak seperti yang dunia berikan. Nah, saudara, jangan kita berharap kepada dunia. Tapi kita percaya Tuhan Yesus akan pakai apapun yang ada di dunia ini dengan caranya untuk menolong kita. Kita hanya mengarahkan pikiran, hati kita, pandangan kita kepada Yesus yang tersalib. Disitulah harapan kita, disitulah kekuatan kita. Tuhan tolong kita, Tuhan yang boleh memberi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah masuk hari kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Kami boleh menghitung hari-hari yang kami lewati. Hampir 10 bulan kami di tengah hal-hal yang tidak pasti, kami belum pernah mengalaminya. Namun karena kami tahu Tuhan ada bersama kami, Tuhan tolong kami. Bahkan di tengah-tengah kami ada yang jatuh begitu jauh, begitu berat. Namun pertolongan Tuhan ada pada kami dan kami boleh kuat. Dan ya Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru ini, kami tidak punya sebuah kepastian datang dari dunia ini. Bahkan isu-isu tentang penanganan COVID ini masih banyak yang simpang siur, yang tidak pasti. Namun kami percaya, kami tahu Yesus yang mati di kayu salib telah menyelamatkan, menebus setiap kami. Itulah yang pasti pengharapan kami, bahwa kami ada pada Tuhan, ke segala sesuatu kehendak Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapak, tolonglah setiap teman-teman yang mungkin ada yang masih berjuang untuk lepas dari kesulitan ekonomi, atau juga ada yang berjuang untuk kesehatan, juga kehidupan keluarga. Tolonglah Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh hadir di tengah kehidupan kami, dan kami sungguh boleh kuat untuk menghadapi tahun yang baru ini. Dan kami mau yakin bahwa bersama Tuhan kami kuat untuk melangkah berjalan di tahun yang baru ini. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.